Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena Dia yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita yakin dan kita percaya dimanapun kita ada, boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan kita angkat pujian, mengatakan, "Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan." Haleluya Yesus. Amin. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, dalam memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setiap karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami untuk tetap setia kepada Engkau Bapa. Ajar kami tetap beriman kepada Engkau Yesus, karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami,
Allah yang memelihara kehidupan kami sehingga kami ada saat ini, Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Roh Kudus, pimpin ibadah kami pada saat ini. Kami ingin belajar memberi yang terbaik. Kami ingin belajar memuliakan nama Engkau dengan segala keberadaan kami. Kami rindu Bapa. Kami rindu hadirat Engkau. Terima kasih Roh Kudusku. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi kerinduan kami. Yang kami lakukan Tuhan. Mampukan kami dan layakkan kami untuk berkenan di hadapan Engkau. Urapi kami Tuhan dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan memperkenankan kami. Tuhan melayakkan kami dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Urapi kami yang mengambil bagian pada saat ini Bapa. Urapi kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan ucapan syukur dan berterima kasih. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita sambung dengan pujian yang katakan, sungguh hidupku telah ditebus, suka-sukamu Tuhan. Amin. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, rasakan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku dan tebus. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau masuk lebih jauh lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan hidup. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, dengan penghiburan Roh Kudus, sehingga kami boleh ada, boleh dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik. Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita angkat pujian ini refni saja. Ku pandang wajah-Mu. Haleluya Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Lalu mimbar selanjutnya saya serahkan pada Bapak. Saja Tuhan yang menjadi pengharapan di dalam hidup kami satu-satunya Bapa di dalam dunia ini ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan kami tetap percaya teguh Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Dan biarlah firman pada pagi hari ini Tuhan bukan saja kami mau dengar, tapi kami coba merenungkan ya Bapa. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam hidup kami di tengah-tengah situasi yang masih Tuhan kami hadapi yang begitu sulit ya Bapa. Namun kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan akan senantiasa ada kemudahan ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami siap dan kami sambut Tuhan kebenaran firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Ya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku ya, firman Tuhan akan berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan. Yang saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-16, Saudaraku ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku ya pada saat ini sudah tidak sabar ya ingin ibadah onsite Saudaraku ya, namun keadaan dan memungkinkan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita masih tetap dalam situasi ibadah online ya. Dan saya yakin juga Bapak Ibu Saudaraku sudah tidak sabaran ya agar situasi ini kembali normal Saudaraku ya. Karena melalui keadaan seperti ini ya banyak sekali ya kesulitan yang dihadapi ya oleh banyak orang. Namun saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan ya yang senantiasa berharap kepada Tuhan ya, Tuhan akan senantiasa memelihara hidupnya ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-16. Tapi saya tidak akan baca semua, saya akan baca satu ayat saja, yaitu di ayat yang pertama. 1 Raja-Raja 17 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Nabi Elia ya hidup di Israel ya, dan dipimpin oleh seorang raja yang sangat jahat sekali Saudaraku ya. Nama raja itu yaitu Raja Ahab ya. Nah, Raja Ahab ini menyuruh orang-orang Israel ya untuk menyembah patung dan menyembah dewa-dewa. Nah, oleh karena kejahatan Raja Ahab ini ya, Allah menyuruh ya, Allah mengutus Nabi Elia ya, pergi kepada Raja Ahab dan katakan kepada Raja Ahab, selama beberapa tahun tidak akan ada embun atau hujan sedikit pun kecuali saya mengatakannya ya. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara Tuhan ya? Israel mengalami kekeringan Saudaraku ya. Israel ditimpa bencana kekeringan Saudaraku ya. Kemudian apa yang Tuhan lakukan Saudaraku ya kepada Nabi Elia ini ya? Elia di masa-masa kekeringan ini Saudaraku ya, ia dipelihara oleh Tuhan dengan sangat luar biasanya Saudaraku ya.
Yaitu yang pertama, Tuhan memelihara kehidupan Nabi Elia melalui burung gagak, ya. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 4 dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi selama masa-masa kekeringan itu, ya, Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan melalui apa, saudaraku? Melalui burung gagak. Dan yang kedua melalui apa? Yaitu di ayat yang ke-8, 1 Raja-Raja 17 ayat 8 dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, ayat yang 9, bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, jadi ini dua hal yang dilakukan Tuhan, ya, di dalam memelihara kehidupan Nabi Elia, yaitu melalui burung gagak dan melalui janda di Sarpat. Dan yang kedua, ya, kita lihat juga janda di Sarpat juga dia mengalami pemeliharaan Tuhan, ya. Kenapa saya bahas janda di Sarpat? Ini juga karena ada hubungannya dengan Nabi Elia juga, saudaraku, ya. Dan janda di Sarpat itu juga dia mengalami pemeliharaan Tuhan di masa-masa kering atau di masa-masa kelaparan itu. Melalui apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, Tuhan memelihara kehidupan janda di Sarpat ini, yaitu melalui ia memelihara orang lain. Ia memperhatikan kehidupan orang lain. Dia menolong kehidupan orang lain. Siapa itu, saudaraku? Yang tidak lain adalah Nabi Elia itu sendiri, hamba Tuhan. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan memelihara hidup Nabi Elia dan janda di Sarpat? Ya. Karena mereka memiliki ketaatan. Jadi Tuhan memelihara kehidupan Nabi Elia dan janda di Sarpat. Kenapa, saudaraku? Karena mereka, kedua orang ini, mereka memiliki ketaatan. Jadi pemeliharaan Tuhan itu berkaitan dengan ketaatan, saudaraku, ya. Kita bisa lihat, saudaraku, ya, Elia. Yang pertama kita lihat Elia. Ketaatan apa yang dilakukan oleh Elia terhadap Tuhan, saudaraku, ya? Kalau kita baca di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2 sampai yang kelima, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi di situ Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Elia untuk apa, saudaraku? Untuk pergi, ya. Dan perintah Tuhan itu, ya, dilakukan, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, oleh Nabi Elia. Ya. Pergilah dari sini. Ayat 3, ya. Kemudian ayat kelima, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ya. Ada di sini, ya, unsur ketaatan yang luar biasa, ya, yang ditunjukkan oleh Nabi Elia, ya. Ketika Tuhan memberikan satu perintah kepadanya, ya. Dia tidak berargumen, ya, kepada Tuhan. Dia tidak beralasan kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perintah, dia lakukan itu, ya, seperti, ya, firman Tuhan katakan, saudaraku, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat juga janda di Sarpat, ya, dia juga memiliki ketaatan yang luar biasa, sama seperti Nabi Elia, ya. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi ketika Nabi Elia, ya, memohon kepada janda di Sarpat ini untuk membuatkan dia sepotong roti, ya, dia lakukan itu, ya.
perintah itu dilakukan, ya, dikatakan sini lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Di situ juga ada unsur ketaatan. Apa yang Nabi Elia minta, ya dilakukan tepat, ya, seperti yang Nabi Elia katakan. Jadi Bapak Ibu sekalian Tuhan, ya, kedua orang ini dia mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu saudaraku? Karena mereka memiliki ketaatan, ya. Nah, dengan cara bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia dan janda di Sarfat ini, saudaraku, ya? Dan tadi saya katakan di awal khotbah saya bahwa Tuhan memelihara Nabi Elia itu melalui burung gagak, ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 6 dikatakan, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Tentunya Nabi Elia perlu makan, perlu minum, saudaraku, ya. Kalau minum nggak jadi masalah karena di situ masih ada sungai yang mengalir. Nah, kalau makanan ini gimana, saudaraku? Ya. Elia mendapatkan makanan itu bagaimana? Itu dengan cara Tuhan mensuplai makanan melalui burung gagak. Ya, kita tahu bahwa burung gagak itu makannya daging, ya. Satu hal yang sangat mustahil, saudaraku, ya. Ketika burung gagak kalau dikasih daging tuh pasti dia akan langsung makan, saudaraku, ya. Tetapi inilah cara kerja Tuhan, saudaraku, ya. Cara kerja Tuhan itu memang terkadang di luar pikiran kita, saudaraku, ya. Dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang luar biasa, saudaraku, ya. Jadi Nabi Elia ini dikasih makan roti dan daging, ya. Nah, kalau kita ingat roti dan daging itu biasanya seperti makanan apa, Bapak Saudaraku? Seperti burger, ya. Jadi rupanya burger tuh udah ada dari dulu, saudaraku, ya. Roti sama daging, cuma nggak pakai sayur-sayuran, ya, cuma daging sama roti aja, ya. Jadi burger tuh udah dari dulu udah ada, saudaraku, ya. Jadi Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ya, kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang dengan cara-cara yang ajaib, ya. Tuhan kerjakan dengan cara-cara yang ajaib. Nah, ini yang pertama yang harus ingat, saudaraku, ya. Jadi ketika kita mulai di dalam kehidupan kita ada ketaatan, ya, mungkin kita berpikir, mana mungkin sih Tuhan, ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa kerjakan, ya, dengan cara-cara yang ajaib, ya. Bagaimana, ya, Nabi Elia, ya, dia bukan dipelihara, ya, bukan di kehidupannya, ya, Tuhan pelihara melalui burung gagak, bukan melalui orang, saudaraku, ya. Karena bingung, aksesnya juga bingung, ya, kalau orang menolong mau cari jalannya dari mana, gitu, saudaraku, ya, di tepi sungai Kerit ini, ya. Jadi kalau nggak ada orang di sekeliling, pada waktu itu tidak ada orang di sekeliling Nabi Elia, ya. Lalu kan itu Tuhan kirimkan burung gagak, ya, untuk memberi makan Nabi Elia, ya. Satu hal yang luar biasa, saudaraku, ya, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Nabi Elia. Jadi kalau kita memiliki ketaatan kepada Tuhan, saudaraku, ya, Tuhan akan memelihara hidup kita, ya. Ya, terkadang dengan cara-cara yang ajaib, ya, mungkin bagi kita itu nggak mungkin, tapi itu bisa mungkin, ya, Tuhan kerjakan. Ini kedua, ya, kalau kita belajar menjadi orang yang taat, ya. Apakah Tuhan tidak tahu masalah ke depan yang dihadapi oleh Elia? Tahu, ya. Bahwa 3,5 tahun ke depan ini akan ada kekeringan dan ada kelaparan, ya. Tuhan tahu, ya, karena Nabi Elia juga justru Tuhan berbicara melalui Nabi Elia. Tapi coba kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, sebelum masalah itu datang, Tuhan ini sangat luar biasa, sangat baiknya kepada orang-orang yang taat. Sebelum masalah itu menimpa kehidupan mereka, Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya, ya. Jadi sebelum Bapak Ibu Saudaraku mengalami penderitaan itu,
Sebelum Bapak Ibu Saudara mengalami permasalahan itu, Tuhan sudah nyiapkan, saudaraku ya, jalan keluarnya. Oh, itu ada firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan kamu alami ini adalah pencobaan biasa, kecil. Dan ketika kamu cobai, Tuhan sudah persiapkan jalan keluarnya. Itu bagi siapa Bapak Ibu Saudara? Bagi orang-orang yang mempunyai ketaatan di dalam hidupnya kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika nanti 3 tahun ke depan, ya, Nabi Elia dia akan mengalami kesulitan. Ya. Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya, ya enggak? Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging padanya dan ia minum dari sungai itu. Ini sudah dilakukan Tuhan belum? Belum. Dan itu Tuhan lakukan setelah kejadian kekeringan itu, kelaparan itu terjadi, baru Tuhan kerjakan. Jadi sebelum kejadian kekeringan itu terjadi, Tuhan sudah berbicara, nih nanti kamu lakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, bila hal ini terjadi. Dan Tuhan itu kerjakan karena apa? Karena Elia, dia memiliki ketaatan di dalam hidupnya. Ada perintah-perintah Allah, dia tidak berargumentasi. Dia kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua kita lihat saudaraku, Elia dipelihara melalui siapa saudaraku? Melalui orang-orang yang tidak disangka-sangka kondisinya ya. Oh, kita kan mungkin sering berpikiran, oh kira-kira mungkin dia nanti ya, ketika saya susah mungkin dia nih yang sanggup menolong saya. Tapi enggak saudaraku, cara Tuhan itu tidak seperti itu. Ya kalau kita buka di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 12 dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya. Jadi seorang janda ya Tuhan persiapkan untuk memberi makan Nabi Elia ya, ketika dia mengalami kekeringan, ketika dia mengalami kelaparan. Bukan janda yang kaya, saudaraku ya, janda yang miskin. Dan itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara Nabi Elia, saudaraku ya. Janda yang benar-benar miskin ya, yang kalau buat makan aja dia susah. Namun janda itulah yang Tuhan pakai ya untuk memelihara hidup Nabi Elia. Nah sekarang kita lihat ya, tadi kalau tadi itu kan cara Tuhan memelihara Nabi Elia. Dan sekarang kalau kita lihat bagaimana cara Tuhan, ya, dia memelihara janda di Sarpat ini, yaitu dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Dengan cara dia memelihara hidup, menolong hidup Nabi Elia, saudaraku ya. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi janda ini adalah janda yang benar-benar sangat miskin, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi makanan yang pada hari itu dia makan adalah makanan yang buat hari itu saja. Yang untuk besoknya nggak tahu besok dia mau makan apa, saudaraku. Pada saat dia mengalami hal atau keadaan seperti itu, datang Nabi Elia dan minta tolong, tolong buatkan aku deh ya roti, ya kan. Kemudian apa ya jawab janda ini? Ya, ini makanan yang aku bikin cukup buat hari ini aja nih, Pak. Ya. Dan setelah aku makan hari ini, besok aku akan mati. Kenapa? Aku nggak punya apa-apa lagi.
Di situ ada percakapan, ya. Mungkin di situ juga mungkin ada argumen, ya, percakapan argumen, ya, oleh janda di Sarfat ini. Wah, nih, Tuhan, kalau aku kasih Tuhan nih gimana, ya? Duh, besok aku makan apa lagi nih, ya? Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini, saudaraku? Dan akhirnya janda di Sarfat ini, ya, di ayat yang ke-15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Janda di Sarfat ini dia berpikir, nanti setelah saya makan mati, ya, saya punya makanan juga mati, saya nggak punya makanan juga mati. Akhirnya dia membeli, ya, memberikan itu, saudaraku, ya, roti itu, dia membuat roti untuk Nabi Elia, ya, walaupun, ya, resikonya yaitu kematian yang dia akan hadapi. Lalu kenapa, ya, janda di Sarfat ini dia mau, saudaraku, ya, mempertaruhkan itu, saudaraku, ya, risikonya sampai dia, oh biarinlah, ya, kalau sampai besok saya mati, ya, masalah gitu, ya, saudaraku, ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai yang 16 dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Janda di Sarfat ini, dia percaya dengan perkataan Nabi Elia itu, dan dia percaya kepada Tuhannya, ya. Oleh karena itu, ya, janda ini, ya, saudaraku, ya, dia dengan senang hati, ya, dia lakukan itu. Dia buat, ya, sepotong roti bundar, ya, untuk Nabi Elia. Janda di Sarfat ini dia punya hati yang bukan saja percaya tetapi juga taat, ya, kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia, karena dia percaya apa yang diucapkan oleh Nabi Elia adalah itu adalah perintah Tuhan, saudaraku, ya. Padahal perempuan ini adalah perempuan Sidon, saudaraku, ya. Tetapi dia begitu percaya dengan perkataan Nabi Elia, ya, dan dengan janji-janji Tuhan yang diperkatakan melalui Nabi Elia ini, ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, ya, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dia begitu percaya perempuan janda di Sarfat ini, ya, perempuan Sidon ini, terhadap perkataan Elia, ya, perkataan Tuhan yang diucapkan melalui Nabi Elia ini, ya. Dia memiliki bukan saja hati yang percaya dengan perkataan Nabi Elia, tetapi juga di situ dia memiliki hati yang taat, saudaraku, ya, untuk melakukannya, ya. Jadi pemberiannya itu tidak dipengaruhi oleh kondisi dia, saudaraku, ya, yang walaupun serba kekurangan, saudaraku, ya. Janda ini tidak memberi, ya, bukan menunggu, nanti aja, ya, kok saya ada lebih deh, nanti saya kasih, enggak, saudaraku, ya. Justru janda ini dia memberi di tengah-tengah kekurangan, saudaraku, ya. Dia tidak menunggu, nanti dah Tuhan, kok saya punya banyak, saya kasih. Enggak, saudaraku, ya. Justru di dalam kekurangannya ini, ya, dia belajar, ya, untuk memberikan yang terbaik kepada Nabi Elia ini, saudaraku, ya. Dan oleh karena itu Tuhan memperhitungkan pemberian janda ini sebagai korban, ya, persembahan yang berkenan, ya. Dan akhirnya Tuhan memberkati janda ini dengan luar biasa, ya. Mereka yang berpikir, ya, bahwa mereka, ya, hari itu akan makan dan besok dia mati, ya, tetapi pada kenyataannya enggak, ya.
Ketika dibuatkan roti untuk Nabi Elia, dia pegang perkataan itu Nabi Elia, ya, yang dia tahu itu perkataan dari Tuhan, saudaraku ya. Dia percaya itu, ya, dengan segenap hati. Dia taat, dia lakukan itu, saudaraku ya. Dia justru tidak mengalami kematian, saudaraku ya. Tetapi sebaliknya mereka bisa makan, saudaraku ya, di tengah kondisi bencana, kekeringan, ya, di tengah kondisi kelaparan ya pada saat itu beberapa waktu lamanya. Berapa itu, saudaraku? Selama 3,5 tahun. Ya, karena kekeringan itu terjadi selama 3,5 tahun. Ini wabah corona belum sampai 2 tahun, saudaraku ya. Jadi selama 3,5 tahun itu ya mengalami kekeringan, mengalami kelaparan, saudaraku ya. Akhirnya janda di Sarfat ini dia tidak mengalaminya, saudaraku ya. Tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang, ya. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi, sampai akhirnya hujan turun. Tuhan berikan itu, Tuhan sediakan itu. Tepungnya selalu ada aja, saudaraku ya. Minyak dalam buli-bulinya selalu ada aja ya, nggak pernah berkurang. Kenapa, saudaraku? Allah kita ada Allah yang luar biasa. Allah yang selalu memenuhi, saudaraku ya, keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, saudaraku ya. Janda ini, saudaraku ya, dia tidak jadi ya, mati, dia tidak mengalami kematian. Pada waktu dia sudah hopeless ya, ketika Nabi Elia datang, dia minta dibuatkan roti, dan dikerjakan itu. Dia pegang perkataan Nabi Elia itu, jadi percaya dengan segenap hati, taat melakukannya, saudaraku ya. Dan Tuhan pelihara hidup janda ini dengan luar biasa selama 3,5 tahun. Justru dia tidak mengalami yang namanya kelaparan. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara Islam Tuhan, biarlah kisah Nabi Elia dan janda di Sarfat ini ya boleh mengikatkan semua kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan dapat bekerja jauh yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan kita bayangkan, saudaraku ya. Dan mungkin hari-hari ini kita sedang dalam masa tanda kutip kekeringan, saudaraku ya. Mungkin dari efek pandemi COVID-19 ini, saudaraku ya. Ada yang mungkin yang sudah di PHK ya, mungkin juga usahanya ada yang mengalami kegagalan, saudaraku ya. Dan Anda merasa mungkin sudah tidak ada lagi harapan dan jalan keluar. Oh enggak, saudaraku, no, saudaraku ya. Seperti Nabi Elia, 3,5 tahun dia akan mengalami yang namanya kesulitan. Tapi sebelum kesulitan itu datang, Tuhan bersiapkan jalan keluarnya. Demikian juga bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan sebelum engkau mengalami hal itu. Ya. Tuhan, saya percaya Tuhan sudah memberikan dan menyiapkan ya, jalan keluarnya. Ya. Jadi ingat selalu janji Tuhan kepada kita bahwa Tuhan Ia akan senantiasa memelihara hidup kita ya, dan Ia punya cara yang unik dan tak terbatas untuk memelihara dan memberkati hidup kita. Oleh karena itu, mari yuk kita tetap percaya dan kita tetap taat kepada Tuhan. Sebab Tuhan saja ya sanggup memelihara hidup kita dengan cara-caranya yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pujian Ku Tahu Bapa peliharaku.
tahu Tuhan, Engkau adalah Bapakku yang baik, Bapa yang luar biasa untuk hidupku. Engkau yang selalu memelihara hidupku Tuhan. Walaupun Tuhan pada saat-saat ini Tuhan kami mengalami begitu sulitnya hidup ya Bapa, namun kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada di samping kami ya Bapa. Engkau selalu menyertai kami. Bukan saja menyertai kami Tuhan, bahkan juga menolong kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, setiap persoalan-persoalan yang ke depan yang kami hadapi Tuhan, kami yakin Tuhan Kau sudah menyediakan juga jalan keluar yang terbaik ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan pada pagi hari ini kita mau belajar seperti Nabi Elia, janda di Sarfat ya Bapa. Di tengah kesulitan apapun yang kami hadapi Tuhan, kami mau belajar tetap percaya kepada Engkau ya Bapa. Kami mau akan tetap taat kepada firman-Mu ya Bapa. Karena dengan jalan cara seperti itulah Tuhan kami yakin Engkau akan memelihara hidup kami Tuhan, dengan cara-cara-Mu yang ajaib ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman berpagi hari ini Bapa. Biar Tuhan Kau mampukan kami Tuhan, bukan saja untuk menjadi pendengar-pendengar firman-Mu ya Bapa, tapi mampukan kami Tuhan untuk kami bisa melakukan firman-Mu, menghidupi kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Sehingga Tuhan di tengah situasi yang sulit yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, kami boleh tampil sebagai pemenang Tuhan di dalam kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk nasihat firman-Mu pada pagi hari ini. Ini doa ucapan syukur kami ya Bapa untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Memperaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan ya. Jadi pada pagi hari ini ya, kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah saudaraku yang meskipun secara online ya. Saya yakin juga Bapak Ibu Saudaraku tidak pernah jemu-jemunya ya untuk berdoa agar pandemi COVID-19 ini ya cepat selesai saudaraku ya. Hingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi, normal lagi saudaraku ya. Terus kita berdoa saudaraku ya. Saya rasa tidak ada pengumuman lain lagi, tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga imun ya, tetap jaga iman saudaraku ya, ini penting ya. Baik, saya undang Bapak Ibu Saudaraku kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian sebab Kau besar. Sembah pada pagi hari ini, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tiada duanya ya Bapa.
Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu melihara hidup kami ya Bapa. Oleh karena Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, biar hati kami terus Tuhan tetap percaya teguh kepada Engkau ya Bapa. Dan untuk belajar taat Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Hingga Tuhan dipercaya Tuhan Engkau akan senantiasa melihara hidup kami Tuhan. Dengan cara-cara-Mu yang ajaib ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk pimpinan-Mu Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga akan memberkati seluruh Tuhan para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani ibadah online pada pagi hari ini ya Bapa. Baik yang melakukan firman-Mu ya Bapa, yang singers, worship leaders ya Bapa, tim musik ya Bapa, petugas media ya Bapa. Biar Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Berikan roh yang menyala-nyala Tuhan untuk terus melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Lebih juga Tuhan Kau berkati Tuhan untuk kehidupan mereka masing-masing ya Bapa. Juga Tuhan pada pagi hari ini Bapa kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami pergumulan ya Bapa, sakit Tuhan kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan Kau berikan kesembuhan yang sempurna Tuhan bagi saudara kami yang sedang terbaring sakit Tuhan pada saat ini ya Bapa. Yang lemah Tuhan biar Tuhan Kau kuatkan ya Bapa. Yang putus asa Tuhan perteguh iman percaya mereka ya Bapa. Bahwa Tuhan sanggup menolong apapun pergumulan mereka ya Bapa. Yang sedang mencari pekerjaan ya Bapa, biar juga Tuhan bukakan jalan Tuhan. Berikan pekerjaan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan juga untuk seluruh para hamba-Mu Tuhan yang melayani Tuhan baik di pelosok desa maupun juga Tuhan di kota-kota ya Bapa. Biar juga Tuhan Kau mau tolong Tuhan. Biar juga Tuhan mau memberkati Tuhan kehidupan para hamba-Mu ini Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan juga akan senantiasa memelihara kehidupan para hamba-Mu ini ya Bapa. Dan juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kami terus dukung doa di dalam doa ya Bapa. Biar juga Tuhan Kau campur tangan ya Bapa. Kau tolong Tuhan agar negara kami ini Tuhan tetap aman Tuhan dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Dan juga Kau mau tolong Tuhan buat tenaga kesehatan Tuhan yang terus berjuang Tuhan tidak ada terdepan ya Bapa di dalam Tuhan menangani COVID-19 ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengar Tuhan berita ya Bapa sudah semakin hari ke hari menurun ya Bapa. Kami percaya Tuhan semua ini karena campur tangan Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan biar Tuhan pandemi ini Tuhan boleh cepat berlalu Tuhan, baik di Indonesia bahkan di seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya Bapa, kami menutup Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa dengan penuh ungkapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kini terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya.